Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji Ustadz kemarin, kita akan membahas sedikit tentang materi di video pembelajaran selanjutnya. Kali ini Ustadz akan ngebahas tentang bagaimana cara mengubah atribut huruf dan menambahkan slide baru di Microsoft PowerPoint. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja ke video pembelajarannya. Oke, pertama-tama pastikan kalian buka terlebih dahulu aplikasi atau perangkat lunak pembuat PowerPoint-nya atau pembuat presentasinya, yaitu Microsoft PowerPoint. Oke, langsung saja kita buka. Dan masih ingat kan gimana cara membuka atau membuat file baru di Microsoft PowerPoint? Yap, dengan cara tinggal klik aja blank presentation. Oke, kita double klik 2 kali, kemudian kita tunggu. Nah, seperti ini. Sebelum kita mengubah atribut ataupun menambahkan sedikit, misal kita menebalkan teksnya, kita memberikan garis bawah, mengubah warna, dan menambahkan atribut-atribut lainnya, pertama-tama pastikan kita nulis atau kita ketik dulu teksnya. Saya kasih tahu gimana caranya menginputkan teks di dalam placeholder. Tahu nggak placeholder? Kemarin kita sudah belajarkan apa itu placeholder. Placeholder itu tempat di mana kita akan menaruh teks di dalam placeholder atau di dalam kotak tersebut. Ini dia placeholder. Nah, ini placeholder. Kita taruh teksnya, kita klik, misal yang klik to add title. Kita klik di sini. Ustadz kasih contoh. Misal nama Ustadz, Ustadz kasih contoh Adi Dharma Syahrani. Oke, kemudian Ustadz rubah juga titel yang di bawah, Ustadz masukkan juga yang di bawah dengan profesi Ustadz, yaitu guru TIK. Oke, ini Ustadz kasih contoh ya. Kalian bisa coba di rumah. Misal kalau kalian punya Microsoft PowerPoint di laptop kalian, kalian buka aja Microsoft PowerPoint-nya, kemudian yang paling atas tadi kalian tulis nama kalian, kemudian di bawah itu tulis kelas kalian bagi yang ingin mencobanya di rumah. Oke, setelah itu gimana Ustadz cara kita mengubah atribut huruf? Misal atribut huruf itu kita bisa merubah font atau bentuk font, atau kita bisa merubah ukuran huruf tersebut. Kita juga bisa merubah warna dari huruf tersebut, dan kita bisa mempertebal, dan bahkan kita bisa membuat teks tersebut atau kalimat yang kita ketikkan tadi bisa kita buat garis miring. Hurufnya itu garis miring, dan kemudian terakhir itu kita bisa buat hurufnya itu bisa ada garis bawahnya. Seperti apa? Oke, kita langsung ke video tutorialnya. Oke. Nah, untuk mengubah font atau untuk mengubah bentuk huruf, kita bisa menggunakan tools yang ada di home. Tools yang ada di home, kemudian kita lihat di bagian font. Nah, kita akan bermain di bagian font saja kali ini. Oke, kita bisa lihat di sini bisa kita lihat ada Celebrity Like. Nah, kita rubah Celebrity Like, kita klik tanda panah di samping Celebrity Like. Kita klik tanda panah ke bawahnya atau drop down-nya kita klik. Nah, kemudian kita bisa ngerubah teks sesuai dengan yang kita inginkan. Gaya teks atau bentuk teks yang kita inginkan. Ini namanya font. Nah, dalam Microsoft Excel ini disebut font. Jadi, untuk merubah bentuk huruf itu disebut namanya font. Ingat, sekali lagi, namanya font atau Thames font. Theme fonts. Dalam bahasa Indonesia itu bentuk huruf atau tema huruf. Seperti itu. Oke, kita pilih saja sesuai keinginan kita. Mungkin nanti di kalian itu yang ingin mencoba di rumah itu nggak ada beberapa teks, tidak ada beberapa teks yang seperti ini nih. Nah, di sini Ustadz
download sendiri teksnya, tapi kita mencoba dengan teks yang Ustadz yakin pasti ada di laptop kalian dan di Microsoft PowerPoint kalian. Kita coba yang Arial Black. Klik. Nah, seperti ini kan sudah berubah teksnya dari yang sebelumnya itu Calibri Black berubah menjadi Arial Black. Siap gitu. Kita bisa berubah, kita bisa memilih semua font yang kita punya di laptop ataupun di Microsoft PowerPoint kita. Ada banyak sih. Nah, di sini Ustadz juga udah banyak download font karena kebutuhan editing Ustadz seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, ada Futura, ada Georgia ini ada. Kalian semua pasti punya Georgia. Kemudian ada Impact juga sepertinya ada. Kemudian ya yang lain-lain, ada Microsoft Daily itu pasti ada di laptop kalian. Oke, kita pilih yang Microsoft Yahoo aja. Oke. Nah, seperti itu. Itu yang namanya font. Kemudian, Ustadz, gimana tadi katanya bisa ngerubah ukuran ataupun size huruf pada Microsoft PowerPoint? Oh, mudah saja, kita bisa menggunakan fitur yang ada di sebelahnya. Namanya adalah font size. Ingat, font size ada di sebelah theme font. Nah, ada di sebelah fonts atau theme font. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini namanya font size. Jadi yang sebelah namanya font, sebelahnya lagi namanya font size. Font size ini untuk mengubah ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita rubah 8, ini kecil banget, bisa kita rubah 548, 54, 60, 80 dan sebagainya. Di sini saya kasih contoh, kita rubah menjadi 66. Dari 66 tadi kita berubah menjadi 6. Nah, ini secara gampangnya kita bisa dengan cara simpel. Mungkin kita capek untuk nyari, mungkin maksimalnya di sini 96. Kita bisa nge-custom. Custom itu maksudnya apa? Kita bisa secara manual mengubahnya langsung dengan cara kita klik angka fontnya. Misal di sini 96, kita klik, kemudian kita bisa tulis langsung angkanya 100 kan, baru di enter. Nah, jadi bisa kita lakukan secara manual atau yang namanya custom seperti itu. Nah, kita rubah lagi menjadi 60D. Oke. Atau bisa kita gunakan cara yang sebelahnya. Yang A besar itu untuk memperbesar, bisa dilihat, dan A yang kecil di sebelahnya, sebelah kanan itu untuk memperkecil ukurannya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian Ustadz, gimana cara mengubah warna? Katanya bisa kan ngerubah warna huruf tadi. Oke, kita bisa lihat masih di bagian yang sama, di bagian home dan di bagian font. Itu ada yang namanya A, yang tulisannya A dan garis merah. Nah, itu bisa kita klik. Kita bisa klik di tanda panah bawahnya, kemudian kita rubah. Bisa Ustadz rubah jadi warna merah. Kita bisa rubah sesuai yang kita inginkan. Kemudian, selain itu, kita juga bisa mempertebal teks yang ada di Microsoft PowerPoint dengan cara tinggal langsung klik huruf B yang ada di bagian font. Itu namanya bold. Jadi dalam bahasa Inggris itu namanya bold, huruf tebal. Kita bisa menebalkan huruf dengan tools yang sudah disediakan di bagian font. Kemudian untuk garis miring, untuk kita tulis hurufnya, kita ubah menjadi huruf miring, kita bisa menggunakan yang di sampingnya, yang di sebelah yang namanya I. I itu apa? Italic. Kita bisa lihat italic. Klik, langsung berubah menjadi garis miring. Kemudian yang terakhir, gimana caranya bisa memberikan garis bawah, di garis bawahi pada huruf yang sudah kita ketikkan dalam placeholder di Microsoft PowerPoint. Kita bisa langsung klik U atau yang bisa kita sebut underline. Oke, garis bawah, underline. Kalau yang ngerti bahasa Inggris pasti tahu. Kita langsung klik. Nah, kita bisa lihat semuanya sudah berubah menjadi garis bawah. Nah, tapi pastikan sebelum itu kita harus ngeblok dulu. Ngeblok itu apa? Ngeseleksi
teks yang ingin kita garis bawahi, yang kita ingin rubah, kita kasih bold, kita ubah bentuknya, bentuk fontnya, kita bisa ngerubah size-nya, ukuran fontnya. Kita harus pastikan kita blok dulu atau kita seleksi dulu teks yang mau dirubah. Seperti itu. Kalau kita nggak ngerubah, ini nggak akan berubah. Misal kita menambahkan ukuran font, kita rubah jadi 9. Nah, yang berubah malah yang diseleksi di bagian sini saja, nggak semuanya seperti itu. Jadi kalau kita pengen seleksi lebih detail, kita harus seleksi, benar-benar seleksi. Kita rubah warnanya, contohnya. Nah, jadi dia di bagian tertentu aja yang bisa berubah warnanya, yang di bagian kita seleksi seperti itu. Oke? Kemudian yang terakhir, tadi Ustadz janji akan memberitahu gimana cara menambahkan slide baru. Kan ini cuma ada satu slide. Gimana sih kita bisa membuat 2 slide dalam presentasi kita, Oke, kita bisa langsung klik yang namanya New Slide. New Slide itu tools yang ada di sebelah bagian font. Nah, di sebelah font itu ada yang namanya slide. Kita bisa langsung klik New Slide, jangan klik yang di bawah. Nah, klik yang di bawah juga bisa, kita bisa custom seperti apa nanti kita akan New Slide. Ada title slide, kita coba aja title slide. Nah, title slide itu sama kayak yang tadi. Ada juga yang title and content. Nah, title and content itu kita bisa isi di sini, bisa dalam bentuk tabel, kita bisa nginsert yang namanya video seperti yang Ustadz jelasin sebelumnya. Jadi placeholder ini nggak hanya bisa menginsertkan atau memasukkan teks, tapi bisa memasukkan video, audio, gambar, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.